Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang semuanya. Elohimers, what's up Elohimers? Rasanya harus diganti nih, Ci. Dari saya masih punya bayi orok, udah ini terus lah. Tapi ya puji nama Tuhan ya. Kita bersemangat bersuka cita pada siang hari ini, amin. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Biar kita tetap menjaga hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Puji nama Tuhan. Dalam rangkaian 1 bulan ini kita dikasih tema dengan fresh faith. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini tapi saya akan membawakan dengan tema kecil ya tentang iman yang diperbaharui. Amin ya. Kita Elohimers atau kita anak-anak muda, saya menyamakan diri saya dengan kalian ya. Kita anak-anak muda, kita sementara hidup di di satu era atau di satu generasi yang cepat banget, benar nggak? Sangat-sangat cepat. Cepat apanya lagi? Menurut kalian cepat apanya? Cepat trending gitu ya. Cepat viral gitu ya. Ada lagi cepat yang lain. Cepat berubah. Sangat mood kita itu cepat sekali untuk berubah. Tapi sayangnya juga, kita juga banyak juga yang cepat capek gitu ya. Waktu kita melakukan kerjaan, melakukan sesuatu, kita tuh sangat cepat untuk capek. Cepat bosan, ada di sini yang cepat bosan? Ada, gak apa-apa jujur. Saya juga kalaupun melakukan itu terus, aduh kok ini terus ya. Gak apa-apa, kita jujur di hadapan Tuhan. Dan kadang-kala kita cepat kehilangan semangat, benar apa tidak? Aduh, apalagi kita udah dengan semua kesibukan yang ada, mungkin seperti tadi ya. Di dalam video kita, dengan segala kesibukan, dengan segala rutinitas kita, dan kita lakukan itu terus menerus, membuat kadang-kala kita menjadi bosan, membuat kita kadang-kala kehilangan semangat, bahkan membuat kita menjadi lelah. Kita mungkin kadang-kala bisa ya mengupdate, kita punya kita semua, saya rasa semua punya media sosialnya masing-masing. Instagram, kita mungkin punya Facebook ya. Kita sering ya setiap hari kita mungkin update status gitu ya, bikin story lah. Kita mungkin update status setiap hari, tetapi jadi pertanyaan, kapan terakhir kita update iman kita? Hari ini atau baru kemarin? Baru saja. Kalau status kita di media sosial cepet banget ya. Kita update mau tiap hari, kalaupun bisa itu kayak kayak orang lagi jahit ya. Di story kita itu kayak orang lagi jahit, kayak benang jahit gitu. Banyak banget gitu ya. Tetapi pertanyaannya, kapan kita mengupdate iman kita? Kita kadangkala sering menjagai, kalau ini satu gambaran aja ya. Kadangkala semua yang punya handphone boleh angkat tangan. Ada yang tidak punya, nggak mungkin ya, tidak mungkin. Semua kita punya handphone, kita punya HP, kita berusaha menjaga baterai handphone kita ini ya. Jangan sampai yang namanya lowbat. Kita tuh pantengin terus ya. Kita tuh pantengin terus. Ini udah berapa ya? Ini tinggal berapa? Kita usahain. Pokoknya jangan sampai lowbat. Kemana-mana kita mungkin bawa power bank. Pokoknya jangan sampai saya kehilangan waktu untuk tidak update. Kita berusaha untuk lakukan itu. Tetapi jadi pertanyaan. Tapi seringkali ketika iman kita sudah 5% gitu ya. Kita biarin aja. Iman kita udah mulai ada tuing merah gitu ya. Itu tandanya udah lowbat banget. Kita biarin aja ya. Tapi hari ini kita nggak cuma datang untuk beribadah yang biasa, yang seperti rutinitas kita lakukan. Tapi hari ini kita datang untuk mengupdate iman kita, amin. Yang percaya, yang mau, katakan amin. Kita nggak cuma jagai handphonemu aja, tapi yuk belajar. Kita harus menjaga iman kita kepada Tuhan. Dan hari ini, dalam satu bulan ini kita dikasih ayat yang luar biasa ya di dalam Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, mungkin dalam minggu-minggu ini kita terus baca ayat ini. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat ada satu ayat juga yang dibagikan oleh CMRC buat saya di dalam Ibrani. Kita akan melihat di dalam Ibrani bahwa setiap orang percaya, setiap kita pernah mengalami masa-masa di mana iman kita merasa lelah ya. Kita datang beribadah, kita datang berdoa, tetapi rasanya kok gini-gini aja ya.
kok rasanya hambar, kok kayak nggak ada rasanya gitu ya saudara ya. Tetapi mari pagi hari ini kita mau mengupdate iman kita kepada Tuhan. Kita mau punya apa ya, kita mau punya iman yang fresh, iman yang segar. Sesuatu yang segar itu adalah sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain, yang enak dipandang. Yang apa ya, yang mendatangkan sukacita. Rasanya semua orang pengen beli sesuatu yang fresh. Orang ingin mendapatkan sesuatu yang fresh. Orang berlomba-lomba untuk sesuatu yang fresh. Demikian halnya kita pun mau dapetin itu. Kita nggak mau seperti video tadi, kita nggak mau punya iman yang basi. Tapi pada pagi hari ini kita mau lihat dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Kalian boleh buka, saya sudah taruh di slide ayat-ayatnya. Ibrani pasal yang ke-12 kita akan melihat ayatnya yang pertama, ayat pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Oke. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, kita mau melihat pada pagi hari ini bagaimana kita mau lihat penting buat kita untuk mengalami yang namanya pembaharuan iman. Penting buat saya dan saudara untuk memiliki faith fresh. Kita butuh iman yang fresh. Kita butuh diperbaharui. Nah, pagi hari ini lewat ayat-ayat, lewat kebenaran yang kita akan melihat, ada 3 hal yang saya dapat bagikan buat kita semua pada pagi hari ini. Gimana sih kuncinya agar supaya iman kita ini terus diperbaharui. Bukan iman yang lama, iman yang tinggal kedap-kedip gitu ya. Tinggal 5%. Tetapi hari ini mari kita memperbaharui iman kita. Iman yang seperti apa, yang bagaimana, dan kita mau melihat ada 3 hal penting yang kita lihat di dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang pertama, di ayat yang pertama bagian A berkata seperti ini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita. Jadi yang pertama, menanggalkan beban dan dosa di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini penulis atau Rasul Paulus, dia menggambarkan bahwa perjalanan iman kita, satu gambaran memakai gambaran tentang satu perlombaan. Dalam hal ini adalah perlombaan lari. Nah, seorang pelari, dia tidak akan mungkin berlari dengan membawa beban yang berat. Bahkan apa yang saya pelajari bahwa seorang pelari dia akan memakai pakaian yang khusus. Pakaian khusus ini bukan pakaian yang mungkin biasa kita pakai gitu ya. Tetapi ada pakaian khusus sehingga apa? Pakaian ini tidak akan memberatkan dia. Sehingga dia dengan mudahnya akan berlari. Coba aja ya, kalian berlari, tapi kalian sambil gendong ransel. Ransel kalian itu mungkin, saya cuman lihat satu saat anak saya yang paling kecil, dia pakai ransel sekolah. Tapi isinya penuh banget sampai bongkok gini ya. Saya, ayo cepet, dia tuh gak bisa cepet, jalan aja udah rasanya capek. Apalagi seorang pelari yang harus masuk di dalam satu perlombaan. Gak mungkin dia akan berlari dengan membawa ransel, dia memakai sepatu mungkin sepatu yang tebal, sepatu yang mungkin memberatkan dia. Tidak, tetapi dia harus menanggalkan barang-barang yang memberatkan dia agar supaya dia dapat menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Demikian halnya juga dengan saya dan saudara. Di dalam perjalanan iman kita mau iman kita diperbaharui. Kita mau mendapatkan iman yang fresh. Yang pertama, kita harus menanggalkan beban
dan dosa di dalam kehidupan kita. Seringkali iman kita tidak segar karena apa? Kita membawa beban. Beban yang seperti apa? Oke. Beban yang seperti luka masa lalu. Ada banyak hal, mungkin ada banyak di antara kita pernah mengalami yang namanya luka di masa lalu. Kita mungkin pernah disakiti, kita pernah mengalami pelecehan seksual, kita pernah dikecewakan, kita pernah dipukuli. Kadangkala itu luka masa lalu itu menghambat perjalanan kita sehingga menjadi beban buat kita. Sehingga kita tidak punya kebebasan untuk kita apa? Untuk kita mengiring Tuhan. Dan juga kekecewaan terhadap orang lain. Ada yang kecewa sama orang lain hari ini? Aku kecewa sama mamaku. Aku kecewa sama papaku. Aku kecewa sama saudaraku. Hari ini Tuhan minta agar supaya EYC, yuk kita memiliki iman yang fresh. Iman yang segar, iman yang diperbaharui. Karena kita akan melihat, akan mengacu kemana? Ke ayat bulanan kita ya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Ketika kamu memiliki iman yang fresh, imanmu diperbaharui. Firman Tuhan berkata, kamu akan seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi. Sekalipun ada badai, tapi badai itulah yang akan membuat dia semakin hari semakin terbang. Membuat dia akan tetap bertahan. Tapi ketika kamu masih memiliki kekecewaan, kamu masih menyimpan luka masa lalumu, kamu punya kepahitan. Pagi hari ini, firman Tuhan berkata, tanggalkan semua itu. Kita harus melepaskan semuanya itu. Agar supaya apa? Imanmu terus diperbaharui. Kamu khawatir tentang masa depanmu. Ada yang khawatir tentang masa depan hari ini? Rasanya masih gelap, Kak. Rasanya nggak bisa melihat dengan jelas. Ya, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Tanggalkan semua itu yang menjadi bebanmu hari ini. Bahkan mungkin dosa yang belum engkau bereskan. Ada dosa-dosa yang mungkin kalian anggap, ini sepele kok. Alah dosa putih. Nggak ada yang namanya dosa putih ya, saudara ya. Namanya dosa, tetap dosa. Ada dosa yang mengikat kamu. Dosa mungkin dalam ucapanmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu. Yang kau lakukan terus menerus. Tapi hari ini bicara beban yang kamu bawa itu bukan hanya juga bicara tentang dosa. Kadangkala hal-hal yang kelihatannya biasa tetapi membuat kita jauh daripada Tuhan. Ada hal-hal yang kelihatan, ini sepele. Tetapi itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Mungkin kamu berkata, wah aku udah gak nonton video porno gitu contohnya. Aku udah gak ngelakukan ini. Tapi mungkin ada hal-hal yang biasa yang kalian lakukan. Ya seperti mungkin kalian ada rasa kecewa. Itu gak apa-apa, gak masalah kok. Kepahitan. Tetapi itulah yang membuat kamu jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu yang pertama, fresh faith atau iman yang diperbaharui dimulai dari keberanianmu untuk melepas. Aduh kok berat ya rasanya ya. Baru nomor 1 kok rasanya berat banget ya. Tetapi kalau kamu punya keberanian untuk melepas setiap beban itu. Saya percaya imanmu akan tetap diperbaharui. Kamu akan on fire di dalam imanmu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Pertama kita harus menanggalkan beban yang dosa yang kita punya. Ada yang harus dibersihkan dari kehidupan kita. Yang kedua di ayat yang pertama bagian B. Firman Tuhan berkata. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Berlomba atau berlari dengan tekun. Seperti saya sudah katakan tadi. Bahwa penulis Ibrani dia menggambarkan bahwa kita seperti di dalam arena perlombaan. Seorang pelari, dia harus berlari dengan tekun.
Hidup kekristenan kita bukan bicara tentang lari sprint ya, jarak pendek gitu, lari cepet gitu ya. Tetapi bicara tentang satu lari maraton. Ada yang pernah ikut lari maraton di sini? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilogram, 4 kilometer. Ada? Sudah ada? Ada? Nggak berani kayaknya ya. Saya nggak akan suruh lari kalian hari ini. Tapi saya cuma bertanya, ada yang mungkin udah ada yang 10 kilo gitu ya. Bicara tentang lari maraton bukan satu lari yang enteng. Ada saatnya kita mungkin lelah, ada saatnya kita mungkin capek, ada saatnya dalam lari maraton kalau mungkin apa yang saya tonton ya, kadangkala seorang pelari itu di tengah jalan dia udah kelelahan tapi dia berusaha harus menyelesaikan mungkin 5 kilo pertama, 5 kilo kedua supaya bisa sampai ke garis finish. Dan perjalanannya kadang-kala mungkin ada tanjakannya. Benar enggak ya? Ada tanjakan, ada turunannya. Aduh rasanya kok kayak seperti ini ya. Tetapi pagi hari ini kita mau melihat bahwa kalau kita mau iman kita diperbaharui ya. Kita harus tekun ketika kita sementara berlari. Ketika kita sementara berlomba, kita harus tekun. Tekun itu seperti apa sih? Tekun itu artinya kita tetap setia walau kita tidak melihat hasil. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Gak gampang waktu kita nyanyikan pujian ini, benar gak? Itu namanya tekun. Sekalipun kamu belum melihat hasilnya, tetapi kamu tetap berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kamu tetap setia. Kamu tetap setia walaupun apa doamu belum dijawab oleh Tuhan. Ini yang namanya orang yang tekun. Wah, gak gampang ketika kita berdoa, doa kita gak dijawab sama Tuhan. Tetapi kamu tetap setia mendoakan itu. Berserah, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita percaya seperti firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41. Kamu akan memiliki satu kekuatan yang baru. Saya pelajari tentang kekuatan baru di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Kekuatan yang baru bukan berarti Tuhan tambahin kekuatan yang lama. Tuhan tambahin, tidak. Tetapi kita menggantikan kekuatan. Kekuatan Tuhan menggantikan kekuatan yang kita miliki. Jadi kekuatan yang lama, kekuatan yang kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri ditanggalkan dan diganti dengan satu kekuatan yang baru. Yaitu apa? Kekuatan yang daripada Tuhan. Kalian mau? Gak gampang memang untuk mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Kamu harus menanggalkan kekuatan lamamu, keegoisanmu. Kamu harus menanggalkan aku yang paling hebat, itu yang harus ditanggalkan. Agar supaya kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, Tuhan beri kepada kita. Bicara tekun, engkau tetap melayani walaupun mungkin kamu gak dihargai. Kadang-kala mungkin kita merasa, karena mungkin kita tidak terlihat ya. Wah aku kok gak dipuji ya hari ini. Tapi tetap melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Harga kita sudah terbayar di surga, amin. Itu namanya kita tetap setia. Iman yang fresh, iman yang diperbaharui bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Tidak ada janji di dalam firman Tuhan bahwa perjalanan kita tidak akan masalah, tidak ada masalah. Tetapi justru iman menjadi fresh, iman yang kita menjadi segar ketika kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan di tengah masalah. Kadangkala Tuhan gak kasih kita jalan keluar. Kadangkala Tuhan tidak bukakan jalan baru kepada kita. Tetapi Tuhan berikan kekuatan kita sekalipun masalah itu tetap ada. Oleh karena itu yang kedua, yuk tekun atau kita tetap tekun setia untuk berlari. Jangan pernah berhenti. Sekalipun mungkin doa-doa belum dijawab hari ini. Mari kita mau tetap berlari. Kita tetap berlari, kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita berpikir seperti ini ya. Kalau keadaan sudah berubah,
baru aku mau semangat. Lantas kalau keadaan itu gak berubah, berarti kita kendor terus dong, gak bersemangat terus. Tetapi hari ini, yuk Elohimers, sekalipun keadaan tidak berubah, aku tetap mau berlari. Kita mau tetap berlari, kita bukan berlari karena kita dikejar-kejar maling gitu ya, karena kita dikejar-kejar hutang, tidak. Tapi kita mau tetap berlari sampai kepada finish. Kita mau tetap berlari, melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Oleh karena itu, yuk tetap setia untuk berlari. Dan yang ketiga, yang pertama kita sudah melihat bahwa kita harus menanggalkan beban dan dosa. Dan yang kedua, kita harus tetap tekun berlari. Dan yang ketiga, kita mau melihat di ayat yang kedua. Kita lihat di ayat yang kedua, firman Tuhan bagian A berkata seperti ini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi yang ketiga, menatap Yesus atau memandang kepada Yesus. Iman kita akan menjadi segar, iman kita akan diperbaharui ketika fokus kita kepada Yesus. Kadangkala iman kita menjadi lemah karena apa? Fokus kita salah. Karena kita salah fokus. Karena apa? Kita fokus kepada apa aja? Kita fokus kepada masalah. Kita fokus terus kepada masalah, sehingga Tuhan itu terasa kecil di dalam kehidupan kita. Sehingga bahasa yang sering keluar gini, Tuhan udah jauh daripada aku. Tuhan udah tinggalin aku. Enggak, Tuhan itu tetap sama. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Dia tetap ada. Sekalipun kamu berubah, tetapi Tuhan itu tetap ada. Cuman karena kita aja yang salah fokus, yang kita lihat masalah terus, Dan juga apa? Ketika kita fokus kepada kegagalan, siapa yang pernah gagal? Gak apa-apa, saya juga pernah gagal. Gagalnya bukan sekali, bahkan gagalnya berkali-kali. Tetapi berkali-kali juga Tuhan menolong. Amin. Ketika kita fokus kepada gagal, saya sudah gak bisa. Bahasa anak muda sekarang, kalau udah gagal sekali, udah berarti kita sudah memutuskan aku gak akan bakalan bisa. Fokusnya kita apa? Kegagalan, kelemahan kita. Kita sudah gak mau merubah lagi kalau kita itu bisa. Udah capek gitu ya. Kayaknya kita ada di generasi yang gampang capek. Mudah capek gitu ya. Udah kita fokus kepada kegagalan kita. Dan kita sudah tidak berusaha lagi. Kita fokus kepada perkataan orang. Memang ya kalau kita ketemu orang-orang yang julid, kita ketemu orang-orang yang cuman main ngomong gak tahu dalamnya kita. Cuman main ngomong aja. Tuh rasanya tuh telinga tuh panas banget ya. Elohimers, anak muda. Kadang dunia membuat kita panas, jadi emosi gitu ya. Tetapi ketika kamu datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kamu panas di dalam imanmu, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan juga ketidakadilan mungkin yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada banyak hal, lah kok kayak gini sih, harusnya kan aku seperti ini, harusnya kan seperti ini. Akhirnya kita fokus semua kepada ke sana. Kita menjadikan Tuhan itu kecil di dalam kehidupan kita. Sehingga masalah itu menjadi sangat besar. Kekecewaan kita menjadi sangat, kegagalan kita menjadi sangat besar. Sehingga apa? Membuat kita tidak melangkah. Membuat kita menjadi stagnan. Membuat kita cuma berdiam di tempat. Sudah waktunya kita untuk berjalan. Tetapi inilah yang menjadi penghambat buat kita. Fokus kita hanya kepada masalah, kegagalan. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, pandanglah Yesus. Firman Tuhan berkata, mari dengan mata kita yang tertuju kepada Tuhan, lihat kepada Dia. Lihat kepada Yesus. Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Yesus adalah satu-satunya jalan keluar bagi kita. Apa sih Tuhan-Tuhan itu? Saya tuh pernah mendengar seorang anak muda lewat di koridor. Alah Tuhan, apa sih Tuhan itu? Saya sampai
Tapi saya nggak lihat anak ini siap yang mana gitu ya. Saya cuman kaget, hah? Sedemikiannya dia kecewa dengan hidupnya. Sedemikiannya dia merasa gagal dengan hidupnya. Tuhan yang disalahkan. Allah, tetap aja kita berdoa nggak dijawab kok sama Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan sama kalian bahwa Tuhan ada. Dia maha mendengar. Dia maha melihat. Saya mau katakan kepada anak-anak muda, penting buat kita untuk memandang Yesus. Bukan sekedar melihat, fokus kepada Yesus, tapi pegang Yesus di dalam hidup. Karena apa? Banyak orang gak akan bisa bertahan ketika engkau dalam kegagalanmu. Ada banyak orang gak bisa bertahan di tengah kekecewaan. Ada banyak orang gak bisa bertahan di tengah lelah dan capekmu. Tapi saya mau katakan, ada Yesus pribadi yang akan terus bertahan bersamamu. Dia akan pegang hidupmu. Dia akan pegang kendali hidupmu. Dia Tuhan. Pegang Tuhan. Fokus sama Tuhan hari-hari ini. Iblis berusaha menyimpangkan fokus kita dengan hal-hal yang akan membuat mungkin kita jatuh, membuat kita gagal berkali-kali dan terus gagal. Tapi hari ini yuk, pagi ini kita bukan hanya mau iman kita diperbaharui, tetapi hari ini adalah hari di mana kita ambil keputusan. Ya Tuhan, aku mau tetap fokus kepada Tuhan. Kalau kalian bisa lihat di ayat ketiga, di dalam Ibrani pasal 12, saya simpulkan ya. Saya simpulkan ayat 3 ini, firman Tuhan berkata, ingatlah selalu akan Dia. Kita disuruh untuk mengingat kepada Tuhan. Supaya apa? Di bagian terakhir dia berkata seperti ini. Supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Kenapa kita disuruh memandang Tuhan? Kenapa kita terus diajak untuk mengingat Tuhan? Agar supaya apa? Kita nggak menjadi lemah. Kita manusia gampang lemah, daging ini kita gampang lemah, gampang capek, gampang kecewa, gampang khawatir, gampang panikan. Tetapi ketika kita memandang Yesus dan ingat akan kebaikan Tuhan, kita akan semakin kuat. Dan apa? Kita tidak putus asa. Kalau kita baca di ayat yang kedua ya, kalau kita baca di ayat yang kedua, kita boleh di sana boleh melihat bahwa Yesuslah yang memimpin kita kepada iman. Memimpin iman kita itu menjadi apa ya? Dia memulai segala sesuatu. Memimpin Yesus Kristus adalah pemimpin iman kita. Dia yang memulai dan Yesus Kristus juga dia yang menyempurnakan iman kita. Dialah yang akan menyelesaikannya. Karena apa? Dialah Alfa dan dialah Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Kalau Yesus yang sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidupmu, percaya. Bukan percaya kepada saya, tetapi percaya kepada firman Tuhan. Kalau Yesus yang sudah memulai hal baik, dia pun akan menyelesaikannya dengan baik. Asal apa? Bertahan. Tekun, setia di dalam perlombaan imanmu. Dan tetap terus memandang Yesus. Dan kita akan melihat, kita akan mengakhiri semuanya dengan baik. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kita mengingat Tuhan, kita mencari Tuhan. Kita menemukan Tuhan, kita memandang Tuhan agar supaya kita nggak menjadi lemah, kita nggak menjadi putus asa. Karena putus asa datang ketika kita lupa memandang kepada Kristus. Kenapa tidak sedikit banyak orang ingin bunuh diri, menghabisi nyawanya? Karena apa? Karena dia fokus kepada masalah dia fokus kepada kekecewaannya, dia fokus kepada kegagalannya. Sehingga itu dipakai oleh iblis. Untuk apa? Untuk menjatuhkan dia. Untuk menggagalkan hidupnya. Tapi yuk pagi hari ini kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Iman yang segar lahir ketika kita kembali memusatkan hidup kita kepada Yesus. Oleh karena itu mari pada siang hari ini saya gak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan. Saya cuma mau mengajak kepada kita, yuk Tuhan tidak mencari iman yang sempurna, tetapi Tuhan mencari hati yang mau diperbaharui. Kadang-kala kita mungkin lihat, wah statusnya keren-keren banget ya. Statusnya tuh kayak gini. Tapi mungkin dia di kamar lagi bergumul dengan hidupnya. Mungkin di kamar dia lagi capek, dia lagi nangis ya.
Oleh karena itu Tuhan mau datang buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Dia mau cari hati-hati yang mau diperbaharui. Elohimers, mungkin ada yang hampir menyerah hari ini. Saya nggak perlu suruh angkat tangan. Jangan kira gitu ya. Saya pun pernah ada di satu titik. Tuhan, udah deh gitu ya. Rasanya pengen nyerah. Ada yang lelah di dalam pelayanan karena aduh kok capek. Overload gitu ya. Semua kita kerjain. Tuhan rasanya capek gitu ya hari ini. Aduh kok kayak gini ya Tuhan. Ada mungkin yang diam-diam, gak kelihatan gitu ya. Ketua care pun mungkin gak tahu. Tapi engkau mungkin sementara bergumul dengan hidupmu. Kau sementara menangisi mungkin hidupmu. Kamu sementara menangisi keadaanmu hari-hari ini. Tapi firman Tuhan datang buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yuk lepaskan bebanmu. Lepaskan dosa yang mengikat. Yang kedua, teruslah untuk berlari dengan setia, dengan tekun. Dan yang terakhir, tetap pandang kepada Yesus. Karena apa? Pandang kepada manusia. Coba lihat kiri kananmu. Masih manusia di kiri kananmu. Kamu lihat kiri kananmu. Mereka bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan kita tidak. Oleh karena itu, mari jadilah satu generasi yang kuat. Bukan kuat, ini saya dapat quote dari seseorang gitu ya. Gini, jadilah generasi yang cukup kuat. Jadilah generasi yang jangan cuman kuat di caption, tetapi lemah di kehidupan gitu ya. Wah, captionnya keren banget. Tetapi layu ternyata waktu ada di kamarnya. Jangan salah. Jangan salah ya saudara, kadang kita tuh pasang kayak gitu ya, bikin captionnya keren banget. Tetapi di kamar kita, aku ini, aku ini. Kita pun harus kuat di dalam kehidupan, amin. Dan juga ada lagi nih, jangan kita cuman jadi generasi yang semangat ketika kita, benar, coba ya, saya cuman, ini tentang gambaran saya buat diri saya. Kadang ketika saya WL di sini, apalagi kalau event, ketika lampu sorot cur gitu ya, mulai kena lighting gini. Wah kadang-kadang saya merasa semangatnya itu luar biasa ya. Wah harus semangat, haleluya, haleluya gitu. Tapi saya mau juga ketika saya nggak disorot, semangat itu tetap ada. Yo Elohimers, jangan cuma semangat ketika kita disorot oleh lampu, ketika mungkin semua mata melihat kita. Tetapi di dalam segala keadaan kita pun harus tetap semangat. Mau iman kita diperbaharui, saya undang WL Singer, bantu saya. Sehati kita hari ini kita mau nyanyi lagu, walaupun gunung itu tak berpindah, kita tetap percaya. Itulah iman yang diperbaharui. Gak mungkin iman yang tinggal 5% itu akan berkata, kalau gunung itu masih ada, aku tetap percaya. Gak mungkin orang yang 5% imannya akan berkata seperti itu. Orang yang 5% imannya berkata, gunung beranjak cepat. Gunung beranjak cepat, kalau enggak aku tinggalin Tuhan. Itu iman 5%. Tetapi ketika kamu imanmu diperbaharui, kamu akan berkata, sekalipun gunung itu tidak beranjak, tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kamu yang lagi mungkin ada di satu titik yang aduh Tuhan, rasanya gak kuat ya Tuhan. Rasanya lemah Tuhan ya. Tapi ada kekuatan baru yang Tuhan beri buat kalian hari ini. Kalau kalian mau menanggalkan sesuatu, tanggalkan di hadapan Tuhan. Gak usah malu, gak usah takut. Karena iman yang diperbaharui butuh keberanian untuk melepaskan. Ada yang harus dilepaskan dari hidupmu. Agar supaya apa? Dilepaskan, memang sakit. Ada sesuatu yang dicabut dari hidupmu, sakit, melelahkan. Tetapi Tuhan akan ganti dengan sesuatu yang baru. Seperti satu kisah ya, tetap kita mau nikmati dari Tuhan, saya ingat kisah bejana. Waktu orang lagi bikin bejana itu, karena lihat ketika bejana itu mulai jadi, ini masih lempung ya, tanah lempung. Dia akan keluarin batu-batu yang ada di dalam bejana itu agar supaya apa? Membuat bejana itu tidak pecah.
Dikeluarin, dikeluarin. Ada yang harus dikeluarin, ada batu-batu, ada kerikil-kerikil yang mungkin di dalam tanah itu. Agar supaya bejana itu menjadi indah. Hari ini Tuhan mau melihat Elohimers indah di matanya Tuhan dan indah di matanya manusia. Amin. Tetapi kamu harus punya keberanian untuk melepas. Dan yuk kita mau berlari dengan setia. Setia bukan berarti kita tidak melihat masalah. Masalah itu ada, tetapi aku mau berkata aku tetap bertahan. Aku mau seperti Raja Wali yang tetap terbang tinggi sekalipun ada badai. Badai itulah yang akan membuat kita semakin terbang tinggi. Kita akan berjalan tidak menjadi lelah. Kita berlari tidak menjadi lesu. Karena kita tahu kekuatan itu datang di dalam Tuhan. Mari perbaharui imanmu. Bangkitkan imanmu kembali. Lewat pujian, sembahmu, doamu, pembacaan firman. Saya percaya hari ini Tuhan ada dan Dia mau hampiri kalian semua, memperbaharui hidup kalian. Haleluya.